Sobat RC, pasti sudah pernah mendengar istilah menopause yang akan terjadi pada setiap wanita di sekitar usia 50 tahun. Menopause bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Mengapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Assalamualaikum Sobat RC. Perkenalkan, saya Dr. Fatima Zahra, spesialis obstetri ginekologi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Menopause adalah proses berhentinya haid selama 12 bulan berturut-turut yang terjadi pada wanita usia lebih dari 50 tahun. Proses ini biasanya terjadi secara alamiah, tapi bisa juga terjadi lebih dini pada wanita yang mengalami tindakan operasi, contohnya histerektomi atau angkat kandungan. Menopause merupakan bagian yang normal yang terjadi pada wanita. Proses ini ditandai dengan menurunnya fungsi ovarium atau indung telur yang berakibat pada menurunnya produksi hormon estrogen. Gejala-gejala yang sering terjadi pada wanita yang mengalami menopause atau mungkin menjelang menopause yang kita sebut sebagai perimenopause yang biasanya terjadi pada usia sekitar 45-50 tahun ke atas, ini bervariasi tiap orang. Pertama adalah gangguan haid atau pola haid. Gangguan pola haid ini bisa berupa menurunnya jumlah darah menstruasi yang keluar atau justru sangat berlebihan. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur yang pada akhirnya akan berhenti secara total. Gejala selanjutnya yang biasa terjadi pada wanita yang mengalami menopause yaitu hot flashes, perasaan panas yang sangat hebat di tubuh bagian atas wanita yang dimulai dari kepala, leher, sampai dada. Ini biasanya terjadi pada malam hari yang diakhiri dengan berkeringat yang sangat banyak. Gejala lain yang biasa terjadi pada wanita yang mengalami menopause yaitu nyeri di persendian, rasa lelah, insomnia, perubahan mood yang bisa menyebabkan depresi. Gejala lain yang sering terjadi yaitu gangguan urogenital. Di antaranya adalah gangguan berkemih, sering buang air kecil, anyang-anyangan, tidak bisa menahan buang air kecil. Gejala lain yang menimpa organ genital dikarenakan organ genital mengalami penipisan karena menurunnya hormon estrogen, ini akan berdampak pada vagina terasa kering sehingga mengakibatkan nyeri pada saat berhubungan seksual. Organ kandungan ini mengalami atrofi dan penipisan, ini akan berakibat organ panggul akan menjadi lemah yang biasanya kita jumpai pasien mengalami turun kandungan atau biasa kita sebut sebagai prolap uteri. Gejala lain yang perlu kita waspadai pada wanita yang sudah mengalami menopause yaitu pasien akan sangat berisiko terjadi penyakit kardiovaskuler dan penyakit metabolik. Contohnya, pasien akan lebih rentan berisiko terjadi penyakit jantung koroner dan diabetes. Gejala lain yang patut kita waspadai juga yaitu terjadinya osteoporosis. Osteoporosis ini adalah menurunnya kepadatan tulang dan ini sangat berbahaya karena tanpa sebab apapun atau trauma, seorang wanita bisa mengalami fraktur atau patah tulang. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap sehat dan bugar meskipun kita sudah mengalami menopause? Yang pertama tentunya adalah pola hidup yang sehat, yaitu dengan sering latihan fisik dan olahraga secara teratur sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mengancam wanita yang mengalami menopause yaitu penyakit kardiovaskuler dan metabolik. Yang kedua, pola makan yang sehat. Kita harus membatasi kolesterol, kemudian mencukupi konsumsi kalsium juga vitamin D3 yang penting untuk kesehatan tulang. Kita harus menghindari konsumsi alkohol dan juga asap rokok perlu juga kita hindarkan. Kemudian kita disarankan untuk check up rutin kesehatan paling tidak 1 tahun sekali agar kesehatan kita tetap terpantau. Jadi Sobat RC sudah mengerti kan mengenai menopause, gejala-gejalanya dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan bila mengalami masa menopause. Apabila Sobat RC mengalami kelainan atau keluhan yang terkait penyakit kandungan, bisa konsultasi langsung ke Poli Kandungan Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.